Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Ardianto, mahasiswa dari fotografi angkatan 2017. Perkenalkan, nama saya Gali Raihan Fadilah dari kelas Sejarah Fotografi A 2017. Perkenalkan, nama saya Kamal Bahadir Fajar Firmansyah. Saya dari fotografi 2017 kelas A. Perkenalkan, nama saya Pinky Nurjaningrum dari kelas B, Sejarah Fotografi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulul Azib, fotografi 17 kelas B dari kelompok Acikiwi Racikonde. Di sini saya dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah sejarah fotografi mengenai riset entitas fotografi dengan Bapak Joni Hendarta. Joni Hendarta adalah seorang fotografer profesional di bidang wedding dan komersial fotografi yang telah berkecimpung di dunia fotografi sejak tahun 1979. Beliau merupakan direktur Nikon School Indonesia sekaligus pemilik Creative Photography Center atau CPC Studio yang berletak di Yogyakarta. Joni Hendarta mulai menekuni dunia fotografi sebagai hobi sejak masih duduk di bangku perkuliahan. Joni Hendarta mempelajari fotografi secara otodidak, dan berkat ketekunannya dalam mempelajari dunia fotografi, beliau mendapatkan banyak penghargaan dari banyak kelompok foto baik daerah, nasional, maupun internasional. Kecintaannya pada hobi fotografi sangatlah besar, sehingga pada tahun 1983, beliau mulai merambah ke bisnis studio foto yang sudah ia kelola hingga saat ini, yang beralamat di Jalan Harjowinatan, Yogyakarta dengan nama Creative Photography Center CPC Studio. Baginya, peralihan teknologi dari analog ke digital membuatnya semakin praktis bagi dunia bisnis studionya. Walaupun dengan dunia digital seperti saat ini, karakteristik antar studio foto semakin hilang, dan hal tersebutlah yang memicu Joni Hendarta untuk tetap berkarya. Saya akan menerangkan tentang karir Bapak Joni Hendarta sebagai fotografer profesional. Pak Joni Hendarta sangat dikenal sebagai salah satu brand ambassador Nikon Indonesia. Dan awal mula beliau mengenal dunia fotografi ternyata berawal dari kesukaan dia melihat foto-foto pada zaman beliau SMP, dan dilanjut SMA mulai hobi dengan fotografi. Lalu beliau lebih serius lagi di dalam bidang fotografi sejak perkuliahan. Beliau mulai mengkomersilkan fotografinya. Lalu kamera pertama yang digunakan beliau adalah kamera film besar 120 atau istilahnya film 6x6, 6x7, 6x8 dan seterusnya. Saat kuliah beliau sudah memberanikan diri untuk menjadikan foto sebagai pekerjaan sampingan pada tahun 70-an atau 1970-an lah. Dan pada tahun 1978 beliau benar-benar terjun di dunia fotografi yang lebih serius dan profesional. Pada tahun 1980 beliau membuka studio foto dan mencoba untuk membuat studio foto yang berbeda, yaitu dengan memiliki background yang dapat diganti dengan cepat dengan film positif yang disebut dengan Hansel front proyektor. Lalu pada tahun 1985 beliau terjun ke dunia fotografi komersil di studio Ketandan, dan di tahun 93 barulah beliau pindah ke studio yang sekarang tempati. Pada tahun 1986, Bapak Joni Hendarta memberanikan diri membuat workshop tentang fotografi di Sahid Hotel bersama dengan Bapak Risman Marah, dan menargetkan pesertanya hanya 50 orang. Namun tidak disangka yang datang itu sebanyak 150 orang. Sejak itulah Bapak Joni Hendarta mulai berkonsentrasi di bidang pendidikan fotografi. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai berdirinya studio yang beliau punya, yaitu studio CPC. Awal mula berdirinya studio CPC yang terletak di Jalan Harjowinata, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta ini
Berdiri berawal dari keresahan Bapak Joni Hendarta sendiri yang melihat studio-studio yang beliau ketahui itu hanya berisi foto-foto seperti pas foto, foto bayi, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Joni sempat keluar negeri pada tahun 70-an untuk melanjutkan pendidikannya atau kuliah. Dan saat itulah beliau mulai merasa bahwa beliau harus membuka studio yang berisi tidak hanya studio yang menerima pas foto, foto bayi, namun lebih lengkap lagi dan berbeda dari studio lainnya. Menurut Bapak Joni Hendarta, dahulu itu sangat sulit sekali untuk mencari ilmu tentang fotografi. Tidak seperti saat ini yang sangat mudah diakses oleh siapapun. Dan pada saat itu, studio Bapak Joni Hendarta itu sempat tidak laku karena harga fotonya yang berbeda dengan studio lainnya, di mana studio lain itu memasang harga Rp350 pada zaman dahulu. Tapi tidak dengan Pak Joni Hendarta ini, beliau itu memasang tarif dengan harga yang sangat mahal, yakni Rp5.000. Mungkin dari situlah mulai sepi, sehingga Bapak Joni Hendarta ini mulai aktif atau sering memenangkan lomba-lomba foto yang setiap tahun diagendakan dan pasti ada itu. Beliau sangat sering memenangkan lomba itu. Dari situlah hampir seluruh usaha-usaha di Jawa itu, usaha-usaha seperti usaha elektronik, radio, mobil, tas, furniture, dan foto produk lainnya, itu sampai saat ini beliau yang memotret. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari hasil wawancara kemarin dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan akan dilanjutkan di slide berikutnya oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil wawancara yang saya lakukan kepada Pak Joni Hendarta, yaitu inspirasi dalam berkarya beliau. Joni Hendarta menerangkan bahwa inspirasi yang beliau dapat sangatlah banyak, karena fotografi bersifat universal, seperti yang bisa kita lihat sehari-hari, seperti lukisan, film, dan masih banyak lainnya. Pada saat dikontrak Fujifilm selama 11 tahun, pada tahun 1997 sampai 2005, beliau diberi tugas untuk mendirikan M Photo Studio. M Photo Studio merupakan studio foto kecil yang simpel dengan konsep McDonald, yang memiliki tujuan agar bisa melatih orang-orang yang ditujukan untuk bisa dapat dipahami dengan mudah. Seperti contohnya konsep McDonald yang semua orang pasti bisa. Oke, selanjutnya gaya dan jenis foto yang ditekuni. Joni Hendarta sangat senang dengan genre atau jenis foto piktorial atau keindahan, tapi tidak memungkiri beliau memotret dengan jenis atau genre foto yang lain, sehingga dimanapun beliau hunting foto pastinya selalu menerapkan atau mencari sesuatu yang indah. Oke, untuk yang pertama ada kamera dan jenis lensa yang sering beliau gunakan. Bapak Joni Hendarta memiliki kamera Pentax Nikon F2S dengan lensa bukaan 1.2. Kemudian ada Hasselblad, ada Fujifilm, dan memiliki beberapa jenis lensa dengan ukuran 24-70 mm, 70-200 mm, dan masih banyak jenis lensa yang lainnya. Kemudian beliau untuk memotret still life biasanya menggunakan PC Perspective Correction Lens, atau yang sering kita sebut untuk mengurangi distorsi pada objek. Oke, yang selanjutnya ada pandangan beliau tentang fotografi dahulu dan fotografi masa kini. Menurut Bapak Joni Hendarta, beliau memiliki pandangan bahwa fotografi pada zaman dahulu masih dianggap sulit atau susah, sehingga sangat jarang sekali seseorang yang ingin menjadi fotografer atau ingin terjun di dunia fotografi. Kemudian lahirlah sebuah era digital yang dianggap mudah oleh kalangan saat ini, sehingga banyak sekali rekan-rekan atau banyak sekali hobi fotografi yang menyebut dirinya seorang fotografer. Namun menurut beliau, disitulah tantangannya bahwa fotografi itu not just taking a picture, but creating picture. Karena jika kita hanya memotret saja itu akan sangat mudah, tapi tidak semua orang bisa membuat sebuah foto itu menjadi foto yang hidup atau foto yang memiliki estetika
dan keindahan fotografi. Berikut motivasi yang Pak Joni Hendarta berikan kepada kami, yaitu photography just not taking picture, but creating picture. Dan don't just wait for the perfect moment, but the moment and make it perfect. Jadi, fotografi tidak hanya menciptakan sebuah gambar, namun fotografi adalah bagaimana cara kita membuat sebuah gambar agar gambar itu hidup dan indah. Dan janganlah kita menunggu momen yang spesial, tetapi kita membuat momen spesial itu dan membuatnya sempurna. Baik, berikut merupakan contoh peralatan yang digunakan oleh Bapak Joni Hendarta untuk memotret. Seperti yang dapat kita lihat, mulai dari kamera analog hingga ke kamera digital. Untuk yang selanjutnya, di sebelah kiri saya ada beberapa contoh karya dari Bapak Joni Hendarta. Seperti yang kita lihat bersama-sama, di sebelah kiri saya untuk karya foto yang pertama ada sebuah foto dari Bapak Joni Hendarta yang berbentuk ikan dan sebuah gelas yang seperti ditumbahkan. Ini merupakan contoh foto still life dari beliau. Dan untuk contoh karya yang kedua, di sini menampakkan seseorang yang sedang menari dan di sekitarnya dibuat menggunakan teknik panning gitu. Untuk foto yang ketiga menampilkan seorang wanita yang sedang terduduk menggunakan gaun berwarna putih. Dan dari beberapa contoh karya beliau kita bisa tahu bahwa beliau sangat ahli dalam bidangnya menggunakan pencahayaan sehingga menghasilkan foto yang luar biasa bagus. Yang ini studio PC, di luarnya kayak gini, terus dalam ruangannya itu seperti ini. Nah, lengkap dengan alat-alat yang Bapak Joni miliki ini untuk melakukan pemotretan produk dan banyak hal lah yang difoto beliau. Baik, selanjutnya adalah behind the scene. Jadi pada pembuatan tugas mata kuliah sejarah fotografi ini, kami membagi tugas dengan saya, Galih, dan Ajib melakukan presentasi secara langsung dengan Bapak Joni Hendarta, sedangkan Kamal dan Pinky mengerjakan tugas paper yang mereka lakukan di rumah masing-masing dikarenakan masih dalam situasi pandemi COVID-19. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Ferry, Galih, sama Ajib. Ya. Jadi kami kan ini Pak, sekarang kuliah semester 7 nih. Oke. Tapi kita mengulang mata kuliah semester 1, mata kuliah sejarah fotografi. Nah, jadi di tugas sejarah fotografi ini kita diharuskan mewawancarai seorang tokoh fotografer. Ya gitu sih Pak. Siapa lagi? Ya yang debut karirnya udah minimal dari tahun 90-an. Mbak Joni udah berpengalaman banget ya pastinya. 70-an. Iya, dari 70-an. Belum pada lahir kan? Iya, belum ada lahir Pak. Belum dibuat. Dari Udah direkam. proses. Udah. Udah direkam. Langsung aja. Boleh? Nggak apa-apa, langsung aja. Langsung aja, santai ya, Pak. aja. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan ke Bapak. Oke. Pertanyaan yang pertama Pak, Ya. bolehkah Bapak memperkenalkan diri serta menceritakan bagaimana sih awal mula Bapak mengenal dunia fotografi? Saya mengenal fotografi itu sejak saya masih SMA. Ya SMP lihat senang, SMA mulai potret. Kemudian saya sudah menjadi lebih serius waktu kuliah saya. Jadi saya pertama ya masih menggunakan kamera film yang besar 120 istilahnya, ya. Filmnya yang 6x6, 6x7, 6x8 dan seterusnya. Oke, kemudian saya masuk waktu kuliah, saya sudah
berani membuat fotografi itu saya jadikan kerjaan sampingan. Sampai kuliah saya motret. Karena saya butuh beli lensa, karena kegambaran saya, kesenangan saya, saya cari duit lah dari situ. Itu tahun 70-an. Dan seiring dengan itu saya selesai kuliah tahun 78. Saya sudah benar-benar mulai masuk ke dunia kerjaan yang lebih serius. Kalau dia sebut dunia profesional, ya itulah kerjaan, profesi sebagai profesi. Tapi yang penting adalah sebetulnya saya itu senang fotografi, bukan sebagai kerjaannya, tapi sebagai hobi saya. Di situ saya terus terang kecintaan saya terhadap fotografi dari situ, bukan sekedar kerjanya. Udah terus berkembang aja tahun 80, terus saya buka studio, kemudian dan seterusnya saya mencoba membuat sesuatu yang beda. Studionya beda. Kalau dulu pernah dengar enggak? Nanti mungkin searching di Google, namanya front projection. Mereknya Hensel front projection itu apa? Hensel front projection itu adalah alat semacam proyektor tapi ditumpuin kamera yang digunakan motret dengan layar khusus namanya high intensity screen. Backgroundnya saya menggunakan slide film positif. Jadi saya bisa ganti background dalam 1 menit, mau ganti berapa? Ganti. Jadi saya seperti masuk era digital, orang ganti background itu bagi saya sudah biasa banget karena dulu gitu. Bahkan sampai bulu kemocing pun jadi background misalnya gitu. Itu bisa buat kita lebih kreatif di situ sih. Kemudian saya tahun-tahun 85 saya terjun ke dunia komersial fotografi. Udah seterusnya, tapi saya masih di studio di daerah Ketandan. 93 saya masuk di sini, mulai di sini karena saya lihat peluang motret mobil. Makanya ini kan sini saya buka aneh kan ini. Bukaan ini kan lucu, studio kok ini gitu kan. Ini buat mobil, baru masuk ke sini. Jadi saya lihat peluang mobil waktu itu, orang buat mobil karoseri. Di Jawa Tengah ini kan banyak, Magelang ada, Armada, ada tugas kita dari Semarang, ada Solo, ada Jogja, Gajah Mada dan seterusnya. Jadi saya ke sana, target saya dan Furniture juga. Nah ini makanya di sini kenapa tingginya segini seperti ini dan seterusnya ya itu. Kalau di dunia fotografinya ya saya semacam itu. Samping itu saya kenal dengan Pak Resman segala. Oh iya. Nah di situ saya punya angan-angan tahun 80-an 6 itu saya dengan Pak Resman sudah berani mengadakan workshop seminar fotografi. Jadi dulu orang Indonesia belum ada. Saya bilang Pak Resman harus audio. Oh iya, nah Pak Resman kan tahu sendirilah kayaknya. Ngapain takut mau kita bicara benar Pak? Saya ngadain pertama itu tahun 86 itu di Sahid Hotel Jogja. Target peserta cuma 50, yang ikut 150 sekian. Pusing saya. Bilang target kok. Iya, saya sampai pusing sama Presiden, Pak. Oh surah apa, topo wae. Nah mulai itu, sejak itu kita tuh terus kayak gini, concern di dunia pendidikan. Gitu loh. Jadi kalau ada gitu rasanya kok gitu sampai rasa-rasa kapan kita punya yang namanya akademi gitu. Makanya di samping itu sebenarnya saya balik lagi karena saya senang ngajar-ngajar ring gitu karena saya di klub foto yang namanya Hiswa. Oh iya. Ya, itu saya di situ pasti. Setiap saat ini saya ya ngasih apalah yang diminta gitu. Jadi waktu isi berdiri ya otomatis kita tarik semua teman-teman itu untuk bantu. Dulu isi kan belum punya. Siapa tenaga pengajar yang lulusan S1 akademi siapa? Nggak ada. Indonesia belum ada waktu itu. Belum ada. Di KJ ya cuma paling-paling D3. Mana? Nggak ada. Jadi saya bilang wis rapopo nekat wae wis. Saiki dhewe gawe jenderal saka kopral ora apa-apa.
Jadi gitulah waktu itu saya, Pak Risman, Pak Prapto dan lain sebagainya itu kan bukan dosa fotografi semua itu. Tapi kita beranikan diri, ya udah. Kemudian waktu kita masih belum di kampus sekarang, masih di depannya rektoratnya samping itu dulu di situ kecil. Makanya saya di sini jadi tempat kuliah itu ya gara-gara itu. Saya bilang, nanggung gue yang gitu. Lama bilang, kampus 2 gitu. Jadi ya sampai sekarang ya tahu sendiri kan kita ada kuliah di sini, saya nggak keberatan, nggak masalah. Ya gitu. Kalau mau sekilas perjalanan saya di situlah. Lanjut pertanyaan selanjutnya Pak. Hal apa sih Pak yang menginspirasi Bapak dalam berkarya? Banyak kalau seperti itu. Karena fotografi itu sebetulnya sangat universal, apa aja bisa. Yang apa yang saya lihat sehari-hari, apa yang saya rasakan itu kan bisa sebetulnya kita tuangkan dalam fotografi. Ya inspirasi itu datang dari mana aja, dari entah itu lihat lukisan, entah itu lihat film. Terutama kadang-kadang film kalau penataannya bagus gitu, udah gawe gini-gini gitu loh. Ya itu juga perjalanan itu banyak melihat apa aja lah yang bagi saya nggak ada batasannya. Kadang-kadang ya juga gitu, bahkan pernah saya waktu itu saya waktu masih dikontrak oleh Uji Film Modern Foto, saya 11 tahun 94 sampai 2005 dari sana. Saya disuruh mendirikan apa yang disebut M Photo Studio. M Photo Studio itu studio kecil simple, konsep